gimana? Alhamdulillah sehat ya. Udah Alhamdulillah. lebih ya. Iya, hampir setengah ya puasa Lebih kita ya? lebih. Lebih ya. Oke ya. Gimana kira-kira selama sebulan ini pembelajaran? Alhamdulillah selama 1 bulan ke belakang ini walaupun puasa semangat. Siswanya tetap semangat juga. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di bulan penuh barokah ini ya membawa hikmah semua pada kita semua ya. Amin. Oke. Kita ngobrol ya. Iya. Santai aja ya. Siap. Siap. Ya. Ya. Iya, saya udah dapat modul ajar ya. Modul ajarnya. Ini modul ajarnya Bu Eka ngajar apa ya? Saya mengajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Oh, materinya? Materi kebetulan saya sampai ke surat. Sudah. Iya. Oh iya. Jadi di modulnya. Biasanya kan ada ini ya. Iya. Ada di mana itu? Oh, saya buat di covernya itu Umi. Oh. Jadi memang kebetulan saya ambil dari irisannya yang saya setor ke Umi. Jadi covernya tidak saya lampirkan seperti itu. Iya. Iya. Ya. Sekarang lanjut ya tentang materi yang akan disampaikan pada siswa hari ini apa? Materi apa? Kebetulan materi yang akan saya sampaikan mengenai surat. Jadi surat di sini intinya ada 2 jenisnya. Ada surat pribadi dan surat resmi seperti itu. Iya, surat. Jadi ada tujuan ya di pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran di sini saya menggunakan discover learning, di mana siswa di sini memahami dan menyimpulkan sesuatu. Melalui pembelajaran discover learning ini peserta didik dapat menciptakan rasa ingin tahunya mereka tentang jenis surat berdasarkan isi dan tujuan. Nah, di sini yang menjadi fokus saya yaitu menganalisis isi dan tujuan dalam surat berdasarkan jenisnya dengan benar seperti itu. Iya. Dan di sini sudah sesuai dengan rumus ABCD. Gimana itu? Tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama audiensi, yaitu siapa peserta yang di sini ada ya tadi itu peserta didik. Yang kedua behavior, perilaku, di sini dapat menganalisis. Yang keempat kondisinya di sini, jadi siswa di sini dapat menganalisis isi dan tujuan tersebut. Yang terakhir degrade atau tingkatan kriteria, di sini mereka bisa melakukan analisis dengan benar dan tepat seperti itu. Iya. Jadi itu sudah ada ya. Iya. Baik. Sebelumnya juga saya akan tanya. Ini kan kita guru penggerak ya. Iya. Pasti ada budaya positif dong. Oh pasti ada budaya positif. Budaya positifnya yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Budaya positif yang akan saya terapkan yang pertama yaitu kesepakatan kelas. Karena dengan kesepakatan kelas di sini dapat menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman dan menyenangkan. Dan di sini juga akan terjalinnya kolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Dan di sini ada gotong royong, nilai kerjasama juga ada di sini. Iya. Kemudian pada pembelajaran ini apakah sudah berdiferensiasi? Sudah. Ya. Sesuai dengan materi yang saya dapat selama pendidikan. Jadi berdiferensiasi di sini saya mengambil diferensi proses, konten, diferensiasi produk. Jadi pada produk di sini nanti siswa menghasilkan produk sesuai dengan bakat dan minat mereka. Boleh berupa video, boleh berupa karangan bebas, boleh berupa lukisan dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa
memilah ya. Iya, sesuai kemampuan mereka dan keinginan mereka. Seperti itu. Untuk KSP ini bagaimana? Untuk KSE juga saya dari 5 KSE di sini ada 4 yang saya ambil, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, terus ada kemampuan berelasi, keputusan bertanggung jawab. Itu masuk ke kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup masuk ke kegiatan belajar. Selain itu saya juga ini nanti kakak mau nanya ya. Nanti habis ini kan kita ke kelas ya. Siap. Ya. Tapi pertanyaan saya masih ada ini. Ini bagian mana yang akan menjadi fokus pengembangan pada pembelajaran kali? Yang pada penyiapan media ajar. Terus apa lagi tadi Umi? Katakan kelas 7 ya. Iya. Modul ya, bukan RPT ya. Iya, modul ajar ya. Nggak apa-apa ya. Ya, yang maksudnya di sini yang menjadi fokus pengembangan. Jadi siswanya itu apa yang mau dikembangkan? Mungkin minat dan bakat mereka dalam menggali jenis-jenis surat, juga isi serta tujuan surat di situ. Jadi nanti di sini itu ada 2 jenis surat yang mana keduanya memiliki ciri yang berbeda. Nah, di sini siswa dapat menggali informasi di dalam surat-surat tersebut. Jadi nanti saya beri beberapa contoh surat, baik itu surat pribadi dan surat resmi. Di sini siswa menganalisis isi dan tujuannya. Nah, itu yang jadi fokus pengembangannya ya. Oke ya. Selanjutnya, nah ini kan siswa ini kan baru tahu surat ya, ini kelas 7 ya. Ya. Oke. Gimana strategi yang akan dilakukan pada pembelajaran supaya anak tuh nggak bosan? Ini kan anak-anak tuh. Jadi saya untuk menghilangkan rasa bosan kan kita di sini sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang PSE ya, sosial emosional. Jadi di sini ada yang namanya ice breaking berupa permainan. Jadi di sini anak tidak bosan dan di sini anak tetap semangat meskipun di bulan Ramadan. Seperti itu. Masalahnya sekarang kan Ramadan. Iya. Ya, Ramadan ini sudah hampir setengah ke atas ya. Betul. Saya tanya gimana supaya anak menyenangkan. Iya, terus satu lagi Umi, Ya, saya akan kasih media pembelajaran yang menarik. Jadi nanti ada video pelajaran yang mana di situ sudah saya siapkan rekaman dari siswa membaca surat di situ, dan saya membuat semacam PowerPoint seperti itu yang siswa akhirnya menarik, suka dengan materi surat. Iya. Jadi seperti itu ya, nanti akan strateginya ya. Ya. Baik, saya juga penasaran ya. Nanti ya langsung ya kita ke kelas ya. Di kelas berapa? Kelas 7E. Iya. Oke, siap ya. Sana ya. Baik. Mana kelasnya? Silakan. Oke, yuk. Berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh Oke. Belajar bahasa Indonesia. Kreatif, kritis, mandiri, berakhlak mulia. SMP Negeri 5. Jujur, santun, berprestasi. Jaya, 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 luar biasa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin.
Sebelum pelajaran mulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Andika Andika. Gimana Andika? sakit. Andika sakit. Lalu siapa lagi? Nadi Nadi kemana? izin. Nadi izin. Darista. Izin. Sudah ya? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Jadi 3 siswa ya yang tidak ada hari ini. Andika sakit, Darista izin, dan dan Nadi izin. Semoga yang sakit diberi kesehatan ya. Sekarang sebelum pelajaran dimulai biasanya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong silakan dipimpin Berdiri. sama Mbak Anggun. Silakan. Berdiri. Ayo Mbak Anggun. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Lagu Garuda Pancasila. Di sini kalian sudah memiliki kesadaran sosial. Sekarang Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskan perasaan teman kalian. Jadi kalian di sini nanti bercerita satu sama lain. Lalu kalian tulis perasaan teman kalian itu. Nanti kita masukkan ke dalam kotak kebaikan. Siap? Ya. Oke, semangat dong. SMP Negeri 5. Jujur, santun, berprestasi. Jaya, 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 luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Kalian tuliskan ya, kalian bercerita. Ibu kasih waktu 3 menit. Di sini kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian pada hari ini seperti apa. Ya, silakan. Oke, ya silakan. Sekarang bulan puasa. Jadi Miss pengen tahu seperti apa perasaan kalian saat ini. Ya, tapi yang pasti kalian harus tetap semangat. Ya, karena kalian adalah pelajar Pancasila. Oke. Silakan. Sudah? Nanti kita buka di akhir pembelajaran. Seperti apa perasaan kita saat
Ingat. Tentang apa? Buku fiksi dan Fiksi. kira-kira ada yang tahu nggak apa itu fiksi? Buku yang berisi Imajinatif atau ya. Contohnya apa? belajar. Buku dongeng, terus apa lagi? Novel, komik. Sedangkan non fiksi apa kemarin? Buku sesuai kenyataan. Contohnya? Buku pelajaran ya, seperti itu ya. Jadi materi minggu lalu Ibu anggap kalian sudah tuntas dan kita lanjut dengan materi yang baru, yaitu tentang sampaikan melalui surat. Tolong kalian keluarkan buku paket kalian, lalu kalian bisa buka di halaman 175. Ya, tolong dikeluarkan. Ada yang nggak bawa? Bawa semua ya? Oke, bawa semua, bagus. Ya. 175. Sampaikan melalui surat. Di sini ya. Tema kita sampaikan melalui surat. Tema kita yaitu surat pribadi dan surat resmi atau dinas. Sebelum kalian belajar lebih jauh lagi, Ibu akan tayangkan materi tentang surat. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Eka dalam kelas Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Miss bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat dan baik, luar biasa. Meskipun di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar bab 6 tentang sampaikan melalui surat. Pada bab 6 tentang sampaikan melalui surat ini, kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menciptakan rasa ingin tahu tentang berbagai jenis surat berdasarkan isi. Peserta didik kreatif dalam menganalisis isi dan tujuan dalam surat berdasarkan jenisnya dengan benar. Jadi di sini kalian nanti dapat menganalisis isi dan tujuan surat dengan benar, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat dinas? Yang kedua, apa tujuan seseorang menulis surat? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun surat yang baik dan santun? Untuk menjawab pertanyaan tematik, kalian dapat memahami seperti berikut. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Bisa kalian lihat pada buku paket Bahasa Indonesia. Tentu kalian semua memiliki buku paket Bahasa Indonesia ini. Coba kalian buka buku paket kalian pada halaman 177. Nah, di sini kalian sudah tahu kan apa itu surat pribadi dan apa itu surat resmi dan ciri-ciri surat serta struktur surat. Kali ini kalian Miss Eka minta untuk membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian.
Setelah itu, kalian memilih salah satu surat yang akan Miss Eka berikan dan kalian analisis isi dan tujuan surat tersebut. Kalian boleh memilih surat dinas atau resmi, juga boleh memilih surat pribadi. Untuk mempermudah kalian menganalisis surat, kalian akan ketika bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat menuntun kalian dalam menganalisis sebuah surat, baik itu pribadi maupun surat resmi atau dinas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kalian sudah memahami materi tentang surat. Mungkin kalian sedikit lelah ya. Sekarang kita tepuk semangat. Ayo dipimpin, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita ke materi, masih ingat kesepakatan kelas kita? Iya. Ini kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama, khusus di pelajaran bahasa Indonesia. Ada berapa? Ada 10. Dan kita cek dulu apa sudah sesuai enggak kalian sebelum kita mulai pembelajaran. Saat di kelas HP berada di dalam tas. Ada HP? Tidak ada. Belajar dengan menggunakan, kalau yang kalian belajarnya tipe auditori, jadi nanti kalian keluarkan HP, boleh. Karena kalian suka baca, jadi dengarkan aja. Nanti yang suka membaca, yang visual di sini, nanti kalian bisa memilih surat. Suratnya dibaca ya, dipilih, nanti ada 3 pilihan ini. Pilih satu aja yang dianalisis. Sedangkan yang auditori, nanti kalian dikasih link YouTube. Di situ ada 3 surat juga. Kalian dengarkan, kalian analisis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nanti kasih ini. Boleh kalian modelnya dilukis. Jawabannya sesuai kesukaan kalian, minat kalian seperti apa. Kesempatan untuk kalian untuk berbagi tentang materi hari ini. Di sini Miss Eka punya stiker seperti biasa, nanti ditempel. Oke. Ada pertanyaan mengenai surat? Gak ada? Sudah paham semua tadi materi? Sekarang Miss Eka tanya kalau gitu. Kalau kalian sudah tahu berarti Miss Eka yang tanya. Kira-kira ada berapa sih surat jenisnya? Oke. Tolong angkat tangan baru tak panggil sebenarnya. Tolong Rizky, berapa? Ada 2. Ada 2, jelaskan, sebutkan. Surat pribadi sama surat resmi. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Stiker bisa ditempel di bak 6 buku. Mau pertanyaan lagi? Mau apa mau? Kok nggak semangat sih? Apa karena lapar semua ini ya? Mau apa mau? Ya. Surat pribadi. Biasanya surat pribadi itu ditujukan kepada siapa sih? Angkat tangan. Selain Rifki. Oke, Sawah. Keluarga, sahabat, teman, dan orang terdekat. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Sawah. Udah ya, kita lanjut ya materi ya. Oke. Tadi kalian sudah tahu apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas, dan kalian sudah ada contohnya bagaimana cara menganalisis tadi. Dipandu oleh tadi video tadi. Ya. Jadi di situ ada pertanyaan penuntun yang mana dapat membuat kalian tahu cara menganalisis. Menganalisis surat yang kalian pilih. Boleh surat pribadi, boleh surat dinas.
Wabarakatuh. Andre ngirim surat ini Bunda mau bertanya bagaimana kabarnya Bunda. Apa Bunda masih sering batuk? Andre ngirim surat ini karena Andre mendapatkan kabar gembira buat Bunda. Karena Andre diterima kerja yang diinginkan oleh yang dicita-citakan oleh Andre. Andre sangat senang sekali. Andre ini Bunda ngirim surat buat Bunda. Maaf Bunda cuma bisa. Dua sekarang sakit di rumah Bunda. Karena dia tadi sudah ngirim surat. Ada informasi yang kurang atau tidak jelas dalam surat tersebut? Tidak ada informasi tersebut sangat jelas. Terima kasih. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, silakan Bro. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke. Satu lagi ya, ini penampilan dalam bentuk video. Tepuk tangan. Kamu lepas. Ya. Tapi kalau enggak bila harimau tetap erat genggamannya. Paham? Kalau harimau di kalau bukan harimau tetap enggak. Oke. Harimau. Konsentrasi. Pada suatu harimau malam, bukan harimau ya, harimau malam. Harus paham loh ya, berarti siapa tadi yang lepas? Rizky. Saya bisa kiranya Harimau malam. Yang konsentrasi berarti. Pada suatu harimau malam di hutan belantara ada hariman. Pada suatu harimau malam di hutan belantara ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman pada suatu harimau malam di hutan belantara ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin dikejar harimau. Di sini kalian harus butuh konsentrasi. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang surat. Perkataan surat. Surat pribadi, surat resmi. Surat pribadi untuk orang terdekat, sahabat dan lain sebagainya. Surat resmi untuk keperluan dinas. Tepuk tangan buat. Jadi sekarang hari ini kalian sudah
tugas kalian di rumah. Jadi kalian mencari contoh-contoh surat ya. Boleh dari Google. Akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tadi capek ya, saya dari sana. Iya, Lumayan di belakang. lumayan nih. Iya. Gimana ini? Ini hari pertama ya, Senin. Kita harus tetap semangat ya. Apalagi kondisi siswa lagi puasa nih. Iya. Jadi mungkin ada yang masih lemas. Seperti itu. Iya. Gimana? Tapi tetap sehat ya. Sampai siang ini Alhamdulillah, ya. sehat. Alhamdulillah ya. Misalnya memang kerja keras ini ya. Ya, bagaimana Ibu tadi pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau ada kendala? Untuk pembelajaran sendiri saya rasa sudah mencapai tujuan. Dan di situ sudah ada 3 hal yang ingin saya capai, yaitu yang pertama berdiferensiasi, PSE, dan 3 kebutuhan belajar siswa. Sudah mencapai semuanya di situ tadi. Sudah ya, diferensiasi sudah ya, KSI-nya sudah, jadi sudah aneh ya. Untuk tadi juga waktu di diferensiasi tadi tuh nih, di situ tadi ada konten, proses, dan produk sudah tercapai semua ya. Konten di situ tadi ada materi yang kita saksikan bareng-bareng gitu di situ. Lalu ada prosesnya ketika siswa melakukan kegiatan, dan produknya tadi itu bermacam-macam. Ada yang membuat poster, ada yang membuat karangan bebas, ada yang membuat konten video, seperti itu tadi produknya. Jadi di situ sudah maksimal saya rasa untuk kebutuhan belajar siswa. Sudah kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar juga tercapai semua. Untuk PSE-nya juga demikian. Tadi ada kesadaran diri, berdoa sebelum belajar, terus menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi itu kesadaran sosial tadi Umi. Pengelolaan dirinya tadi itu masuk ke ice breaking, itu pengelolaan diri. Seperti itu. Selanjutnya tadi materi apa tadi? Materi surat. Surat ya. Ya, surat. Di sini tadi surat pribadi dan surat kim. Ya, baik. Ada materi pembelajaran surat ini yang jelas Bu Eka punya satu target ya. Ya. Ada enggak yang belum tercapai untuk materi ini? Materi surat ini? Menurut saya sudah tercapai. Sudah. Iya, karena dari cara siswa menganalisis tadi sudah betul, sudah benar, sudah tepat seperti itu. Dan di situ juga banyak sekali variasi siswa untuk mengungkapkan perasaannya terhadap bagaimana cara menganalisis isi dan tujuan surat itu sendiri. Jadi sudah tidak ada permasalahan ya, siswa sudah paham ya. Iya, sudah paham. Sudah bisa memahami. Bahkan tadi antusias banget Ya, anak itu. ya, saya tadi juga Iya. lihat tadi itu. Ada yang sampai keluar, Iya. syuting di luar ya. Ya, saking pengennya padahal puasa Umi, tapi tetap Iya. semangat anak-anak di sini. Ya tadi ada siswa yang tidak masuk ya. Iya, 3 siswa. Ah. Iya. Gimana caranya Ibu untuk 3 siswa yang tidak masuk ini? Untuk ketiga siswa yang tidak masuk, insya Allah untuk pembelajaran hari ini tidak tertinggal Umi, karena kan kita punya grup WA. Oh, Jadi di grup itu kan sudah saya kirim link berupa materi ajar tadi sudah ada, terus juga ada media pembelajarannya lengkap di situ. Jadi siswa di situ tinggal mengklik atau melihat pasti ada muncul di situ. Dan kalaupun nanti ada kesulitan, mungkin anak-anak itu bertanya di grup WA, di situ berdiskusi di situ. Ya, diskusi. jadi ada grup ya, Iya. ya kan ya. Sehingga tidak ada yang ketinggalan seperti itu.
tidak, istilahnya misalkan tidak masuk pun anak itu tetap bisa mengikuti pelajaran. Iya benar. Ya. Karena di situ sudah tersedia medianya juga. Medianya, Karena saya ya. suka membuat link-link YouTube seperti itu. Jadi siswa mudah mengakses seperti itu. Ya, tadi saya lihat ibu itu memberi materi dalam bentuk video ya. Iya Ah, benar. ya. Jadi sudah dikasih, oh ini apa bla 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 bla. Ya. Nah sekarang dengan media yang seperti ini ya mungkin ini baru ya untuk teman-teman yang lain. Gimana ibu bisa mengimplementasinya kepada rekan sejawatnya? Mungkin yang pertama saya memberikan video saya ini di YouTube ya, di YouTube. Jadi saya share buat status ya kan seperti itu. Jadi teman-teman itu banyak melihat status saya dan komen di situ. Dari situ mereka pasti bisa memahami, oh seperti ini pembelajaran berdiferensiasi, seperti ini pembelajaran PSE, dan seperti ini kebutuhan belajar siswa yang perlu kita capai sebagai seorang pendidik. Dari situ saya rasa seorang pendidik pasti lebih memahami. Jadi mereka pasti melihat apa yang saya lakukan kepada siswa dan saya lakukan selama ini selama pendidikan, karena saya selalu mengupload di YouTube dan saya sering buat status itu. Saya lihat juga statusnya juga. Iya. Jadi bagaimana menurut ibu tentang sosial media itu baik? Oh, sangat baik, sosial media itu sangat baik, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja. Karena dengan sosial media itu kita cepat mendapat informasi yang pertama. Jadi informasi apapun di situ mudah kita dapatkan. Jadi sangat-sangat membantu saya dalam pendidikan guru penggerak ini juga membantu saya dalam mengimplementasikan apa yang telah saya dapat untuk rekan-rekan sejawat seperti itu. Jadi selain memang yang jelas senang aja ya. Senang Awalnya banget kan ya. senang ngambil posisi-posisi Iya. ya. Nah, kemudian dimasukkan ke sosial media. Nah, bagaimana ibu dengan sosial media ini, kita bicara ya sosial media dikit aja ya. Kan kalau misalkan ibu kan mesti nanti di YouTube, Iya. misalkan nanti di YouTube, siswa kan bisa Iya, mengakses ya. Apa memang ibu mengasihkan di grup siswa itu misalkan YouTube-nya tentang pembelajaran ini? Oh iya, pasti. Bagaimana? Iya. Ya. Saya selalu memberikan apapun yang saya buat terkait pembelajaran di grup. Jadi siswa di situ lebih mudah untuk mencari pembelajaran bahasa Indonesia. Dan memang itu saya buat sendiri untuk siswa. Jadi berkaitan SMP 5 seperti itu. Nah, ya. Jadi saya lihat itu kan sudah Iya. ada ini ya. Jadi di situ langsung connect. Jadi di situ Ya. tadi ada dibuka buku paket halaman sekian. Jadi saya memang membuat YouTube itu pembelajaran, materi pembelajaran itu sesuai dengan buku paket dan keadaan kondisi di sekolah ini. Seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan anak-anak itu banyak yang memiliki HP. Jadi saya mudah sekali memberikan informasi tentang pembelajaran bahasa Indonesia kepada mereka. Sangat interaktif sekali. Iya. Ya memang itu perlu ya Ibu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu sudon juga dengan sosmed, tapi juga tidak boleh terlalu lepas juga. Ya. Betul. Ya, yang penting ambil baik ya. Mungkin itu ya. Iya. Nah, sekarang untuk pelajar Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila, apa yang kira-kira bisa Ibu capai? Kalau Dari saya pembelajaran. 6 dimensinya sudah dicapai semua ya. Mandiri ada di situ, Ada. itu tadi siswa ya. Mandiri ya tadi bisa langsung melihat tayangan video secara mandiri. Terus bergotong royong tadi berelasi kelompok menentukan jenis surat mana yang akan mereka pilih. Terus di situ ada berkebinekaan global. Jadi siswa di situ tidak memandang antara ras dan golongan ya. Jadi di siswa saya kebetulan ada yang dari Gianyar, ada yang dari Soca. Jadi di situ itu bermacam-macam daerah. Jadi
di situ sudah menyatu. Lalu ada beriman dan bertakwa sudah tadi melalui berdoa bersama, saling menghormati seperti itu. Masuk semua ya. iya. Ya. Karena mereka sudah terlatih. Mereka kan dari awal masuk itu kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kebetulan saya kan suka belajar. Jadi saya belajar dan alhamdulillah ada pendidikan guru penggerak, saya coba masuk dan alhamdulillah saya lulus dan alhamdulillah sekarang ini bisa menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Iya, calon penggerak. Masih pendidikan. Iya, pendidikan. Iya. Ilmunya itu alhamdulillah. Ya. Baik. Tentunya di sini Ibu sebagai seorang calon guru penggerak punya rencana tindak lanjut untuk yang kedepannya tentang gimana metode ini, KTL-nya bagaimana? Mungkin seandainya saya nanti sudah lulus kan selama pendidikan kurang lebih 6 bulan ya. Ini saya kan mendapat banyak sekali ilmu dan banyak sekali teman untuk berbagi sama JGP. Mungkin di sini nanti saya akan berbagi dengan sesama guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya akan tularkan ilmu saya akan memberikan motivasi pada mereka agar mereka juga mau ikut terjun ke pendidikan guru penggerak. Ibu aktif di MGMP? Insya Allah kalau untuk MGMP SMP saya belum. Kalau untuk SMA insya Allah aktif. Karena saya kan ngajar 2. Oh iya. Itu Ibu kan ada di SMP. Iya, karena saya kan juga baru di SMP Nangil. Jadi untuk klasternya saya itu di Tanah Merah, jadi jauh sekali. Kan saya pindah dari Tanah Merah, terus ke sini, jadi belum dirubah. Jadi untuk di SMP Nangil sendiri belum. Kemarin saya sudah konfirmasi sama guru-guru senior, ayo mengadakan MGMP. Dan di sini saya nanti siap menjadi tutornya, mungkin bisa menularkan ilmu di sini. Jadi kesempatan saya untuk membuat rekan-rekan juga bisa termotivasi dengan pendidikan guru penggerak ini. Mungkin di sekolah bagaimana? Guru bahasa Indonesia-nya ada berapa? Di sini ada 5 dengan saya. 5. Iya. Sering komunikasi? Sering. Gimana? Nggak sering ini loh ada ilmu baru atau bagaimana? Oh, sharing ya? Sering juga. Jadi kalau ketika di tahun ajaran baru itu ada pembuatan modul ajar, gitu, kita saling komunikasi, saling berbagi. Terus penetapan kayak RPE, terus silabus, prota, promis, itu kita saling komunikasi. Ya, karena MGMP sendiri kan tidak berjalan jauh ya. Untuk bahasa Indonesia sih juga nggak berjalan. Jadi kita buat MGMP satu sekolah ini sendiri. MGMP sekolah ya. Iya, satu sekolah saja. Yang kabupaten Jangan belum ya. Iya, nggak aktif. Tidak aktif. Jadi kemarin saya sempat bilang ke senior, ayo gitu, makanya ayo gitu. Tapi sayangnya ada di Tanah Merah di SIMPKB saya. SIMPKB-nya di sana ya. Iya, mau pindah rencananya tapi belum boleh sama Pak Piping selaku ketua MGMP. Oh, yang di Tanah Merah. Jauh. Nah, iya. Soalnya kalau seperti itu kan juga akan mengganggu ya, jauh juga ya. Padahal pengen saya menularkan ilmu saya, apa yang saya dapat di forum MGMP. Iya, ini baik sekali karena MGMP itu memang kayaknya wadah kita untuk berdiskusi apa hal yang baru bisa kita tularkan. Tapi ya mudah-mudahan kan seperti SIMPKB-nya pindah ya Bu ya. Iya, insya Allah. Ya. Nah sekarang biar nggak ini ya Bu ya, udah siang ya Bu ya. Iya. Lumayan hari Senin. Ya, hari pertama. Ya. Nah, ngomong ini ya Bu ya. Ibu kan punya kesimpulan tadi pembelajaran yang tadi. Apa kesimpulannya itu?
pembelajaran sendiri. Iya, yang tadi Ibu lakukan. Ibu bisa nyimpulkan. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa siswa sangat antusias banget dengan materi yang saya berikan, apalagi pada media ajar saya. Di situ sudah saya bagi tadi, ada media yang visual, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori. Jadi di situ tadi siswa sudah sesuai dengan minat belajar mereka, dan mereka juga gaya belajarnya sudah saya sesuaikan, sehingga ketika mengerjakan soal atau tugas LKPD tadi, siswa itu memiliki kreativitas di situ, yang mana di situ adalah salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi inovasi, di situ ada inovasi, ada kreativitas dari siswa. Jadi mereka menggambar pohon tadi, dari pohon itu dibuat rantai-rantai tentang analisa surat seperti ini. Ada yang membuat karangan bebas, ada yang buat apa tadi itu, mendung-mendung gitu. Iya. Iya. Ada yang tadi Langit, iya, ada yang keluar. Ternyata syuting. Jadi saya rasa untuk pembelajaran surat hari ini alhamdulillah berjalan lancar, dan siswa juga bisa Senang ya? memahami ya. Mungkin karena mudah ya materi hari pertama, pertemuan pertama. Jadi di situ hanya menganalisis isi dan tujuan. Untuk selanjutnya kita kan belajar unsur-unsur surat atau strukturnya, ini yang agak susah ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk aja ya. Iya. Puasa. Jadi tadi banyak yang diam. Iya. Ya, baik Bu Eka, mungkin ini dulu ya Bu Eka ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu lagi di keluarga karya 4. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari Minggu ya. Baik Bu Eka, makasih ya. Sama-sama.